Hai anak-anakku kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini. Oke, hari ini kita masih melanjutkan bab kedua yang kemarin ya. Bab kedua, sudah ingat? Silahkan buka dulu. Kalau lupa, saya kasih tahu. Koordinat kartesius, gampang kemarin sudah belajar. Tapi untuk pertemuan kali ini kita masih di bab yang kedua, koordinat kartesius, tapi kita pembahasannya berbeda ya. Kalau kemarin itu menyebutkan titik di sumbu X atau sumbu Y dan di koordinat. Nah, hari ini kita akan belajar posisi garis terhadap sumbu X dan Y. Nah, gimana materinya? Yang pasti materi bab 2 ini gampang kok. Maka dari itu silahkan siapkan dulu alat tulisnya, siapkan dulu makanannya, minumannya, atau ya cemilannya buat nemenin belajar supaya makin semangat di pagi hari ini. Oke? Kalau sudah siap, saya mulai. Tapi kalau belum, silahkan ambil dulu, bisa pause video ini. Tapi kalau sudah siap, oke, saya mulai. 1, 2, 3. Lanjut ya, mungkin ini di pertemuan terakhir di bab 2 karena materinya sangat sedikit. Sekarang kita langsung masuk ke posisi garis terhadap sumbu X dan Y. Kemarin menggambar sumbu X sama Y ya, saya kasih contoh satu lagi. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ingat ya, yang horizontal atau yang tiduran itu X, yang vertikal atau yang berdiri itu Y. Nah, kemarin kita sudah belajar titik di sini. Titik di sini berapa koma berapa. Nah, sekarang posisi garis terhadap sumbu X dan Y. Sekarang posisi garis. Nah, di sini ada garis nih. Nah, strat di sini garis M ya, di sini garis N. Nah, posisi garis M ini, M itu berarti garis M itu tandanya terhadap sumbu X itu apa? Terhadap sumbu X itu tegak lurus. Tegak lurus sumbu X. Terus terhadap sumbu Y, sekarang terhadap sumbu Y berarti apa? Sejajar sumbu Y. Tahu bedanya tegak lurus sama sejajar? Kalau tegak lurus itu, ini M ini, lihat M ini kan kayak gini ya, terhadap sumbu X, ini sumbu X-nya, ini M-nya. Berarti kan kalau misal membentuk perpotongan itu seperti tambah plus, itu namanya tegak lurus ya, tegak lurus. Tapi kalau misalkan sama nih ya, garisnya sama atas sama ke bawah, berarti itu namanya sejajar terhadap sumbu Y, ya enggak? Sejajar istilahnya itu berdampingan ya di sebelahnya. Dan N juga, N sama enggak? Ya betul sekali, N itu sama. Jadi N itu juga tegak lurus terhadap sumbu X ya, ini kan berpotongan di sini nih, perpotongan, terus sejajar dengan sumbu Y. Nah, sekarang saya kasih contoh lagi, misalkan di sini ada ini sumbu Y dan sumbu X. Nah, sekarang kalau ada garis di sini P sama Q. Garis P itu apa? Berarti tegak lurus. Garis P tegak lurus dengan apa? Dengan X atau dengan Y? Betul sekali, dengan Y. Tegak lurus sumbu Y ya. Terus garis P itu sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y? Karena dengan sumbu Y ini tegak lurus, berarti dengan sumbu X-nya sejajar ini ya. Sejajar ini ya. Nah, sejajar sumbu X. Nah, gitu, tahu ya bedanya ya. Terus sekarang yang Q sama berarti ya. Yang Q ini tegak lurus dengan Y, sejajar dengan X. Jadi nanti walaupun jaraknya jauh, walaupun atau jaraknya dekat, yang namanya sejajar itu dia lintasannya sama ya, jalurnya sama, itu namanya sejajar. Terus kalau tegak lurus itu dia nanti bakal saling tabrakan di salah satu titiknya, gitu ya. Ada tegak lurus dan sejajar. Nah, sekarang ini silahkan di screenshot
bisa ya membedakan ya. Kalau misal sejajar itu tadi lintasannya jalannya itu sama, kalau tegak lurus itu potongan. Nah sekarang selanjutnya kita masuk di sesi yang terakhir ini. Yang terakhir ini kemarin kita sudah menentukan titik potong alias titik koordinat ya. Kemarin kita sudah menentukan titik koordinat. Nah sekarang saya kasih sampel lagi di sini. Ini titik A. Contoh lagi ya, ini titik A, kemudian di sini titik B, ya. Terus saya kasih titik D di sini D, di C, terus yang terakhir D. Ini D. Nah kemarin kita sudah bisa menentukan titik A. Titik A berapa koma berapa? Tulis dulu I-nya. I-nya berarti ada 4, berapa ini? 6 ya, itu titik A. Dan B juga bisa nih. B berapa B? Sini ada min 3 dengan 2. Berarti I-nya 2, berarti 2, min 3 titik B dan C dan seterusnya D. Nah sekarang ada yang beda di sini. Ada yang berbeda. Nah tentukan titik A ya terhadap titik B. Maksudnya bagaimana? Kalian disuruh mencari titik A ini ya, tapi ngitungnya itu dari B sini nih, dari B ya. Biasanya kan kalian ngitungnya dari sini, ya enggak? Ya enggak? Kalian biasanya ngitungnya dari sini. Nah, sekarang saya kasih contoh ngitungnya itu dari B. Berarti sumbu nolnya 0,0-nya itu ada di B. Nih, berarti di sini nih garisnya nih. Nah, ini garisnya nih. Nah, berarti sekarang titik A-nya kalau di sumbu X sama sumbu Y itu titik A-nya berapa ini? 4,6. Sekarang kalau titik A ini terhadap B, titik B ini berarti jadinya berapa titiknya? Karena digeser ini nolnya bukan di sini, jadi di sini, ya enggak? Terhadap sumbu B, terhadap B gitu ya, terhadap titik B. Nah, ini jadi sumbunya 0,0-nya di sini, sehingga A-nya itu jadi berapa? Berarti A-nya itu kan X-nya jadi ini ya, 1, 2, ya enggak? 1, 2. Terus ke atas jadi berapa ke atas? Berarti ke atas ngitungnya dari sini ya, dari sini, ya enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti A itu jadinya 2,9. Ini terhadap B. Kalau tadi yang bukan terhadap B jadinya 4,6. Iya enggak? Bisa? Gampang ya? Kita hitung coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gampang, tinggal kalian geser. Ya, titiknya tinggal kalian geser. Itu contoh. Sekarang terus sekarang titik C, tentukan titik C terhadap D. Ya, berarti kalian kalau mencari titik C, kalau titik C kan berapa ini? Min 10,7. Nah, tapi kalau nolnya ini dipindah ke sini, berarti sumbunya jadinya gini sumbunya. Nah, ini sumbunya jadinya begini. Nah, sekarang kalian cari yang C. Yang C ini sumbunya pindah jadi di sini, berarti X-nya jadi berapa dong X-nya? X-nya berarti jadi ngitungnya dari sini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti C-nya itu min 5, ke atas jadinya berapa? Kalau ke atas ngitungnya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karena ke atas berarti jadinya plus ya. Walaupun di sini min, tapi kan ini ke atas nih ya, jadinya plus berarti 12. Gimana? Paham nggak? Paham ya, gampang ya. Jadi nanti kalau misalkan ada sebuah titik ya, untuk dicari titiknya terhadap titik yang lain, kalian harus buat sumbunya. Buatnya pakai pensil supaya nggak bingung gitu. Bisa ya? Bisa ya. Kalau nggak bisa nanti kalian bisa pelajari lagi
IELTS juga ada contohnya nih. IELTS juga ada contohnya ini yang nomor 2 halaman 16 juga, nomor 2 terhadap, terus juga banyak soal latihannya. Silakan kalian. Nah, ini juga ada nih. Ini juga ada. Nah, titik 0 terhadap titik tertentu ya. Jadi halaman 18 juga bisa kalian pelajari. Nah, intinya itu. Materinya sudah selesai sampai di sini. Nanti silakan kalau ada yang bingung bisa ditanyakan di sesi yang lain. Baik, mungkin cukup sampai di sini. Silahkan boleh di screenshot dari yang pertama ini, di screenshot ini. Kalau garis tadi nggak ada masalah ya. Garis itu kalau misalkan masih lintasannya sama atau apa ya namanya istilah gampangnya itu jalurnya sama ini, berarti itu namanya sejajar. Kalau dia berpapasan, berpotongan itu namanya tegak lurus atau berpotongan atau tegak lurus. Dan sejajar itu yang sama. Kalau yang dia saling bertabrakan begini itu namanya berpotongan atau tegak lurus gitu ya. Terus yang ini juga sama, ini juga tadi sudah dijelaskan, silakan boleh di screenshot juga. Oke, 1, 2, 3. Nah, itu tadi materinya sudah dijelaskan. Kira-kira gampang yang kemarin atau yang sekarang? Kalau kemarin titik, sekarang itu garis ya. Nah, itu silakan simak materinya. Kalau masih bingung bisa putar kembali video ini, atau minggu kemarin juga boleh, kalian silahkan buka kembali. Tapi mungkin pertemuan bab 2 cukup sampai di sini ya. Untuk itu maka kerjakan soalnya di link deskripsi di bawah seperti biasa ya. Soalnya gampang sekali karena materinya kan sangat singkat ya. Cuma pertemuan kemarin dan hari ini, jadi ada titik dan garis, cuma itu soalnya. Kalau kalian nonton video kemarin dan video ini sampai selesai, otomatis saya yakin kalian bisa mengerjakan sampai mendapatkan nilai yang sempurna atau nilai 100. Oke, itu saja ya. Jangan lupa soalnya ada di deskripsi di bawah. Sudah ya? Paham? Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kesempatan yang lain. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan besok. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.